Tiba-tiba ketinting itu nabrak balok di tengah sungai dan kami terbalik. Pasti panik bukan? Karena dia sedang mengandung di tengah kegelapan malam. Istrinya pun, suami pun segera tarik. Selamat semua penumpang, gak ada korban. Lah trauma itu tersimpan di memori anak dalam kandungan yang belum 4 bulan itu. Sejak itu tiap kali mereka pergi naik perahu di sungai, anak ini ketakutan. Itu dialami sejak bayi, saudara. Lalu setelah itu mereka terbuka, saya ajak mereka untuk ke sungai. Ada perahu, anak itu kami bawa. Kami doakan, kami katakan, kamu gak usah takut lagi. Malam itu memang kamu ngalami itu bersama mama papamu. Tapi ada Tuhan Yesus, maka itu kamu selamat. Umurmu ada sampai hari ini. Saya itu selesai masalahnya. Peristiwa kedua. Suatu hari ada seorang pemuda. Karena pandangan kami suami istri adalah urusan pernikahan. Tuhan berikan beban kami untuk masalah rumah tangga itu cukup besar. Istri saya nggak bisa ikut malam ini. Ketika saya beri kabar bahwa akan melayani, sebenarnya ingin hadir. Tapi karena ibu mertua saya sedang sakit, maka dia sedang jaga saat ini. Saudara, anak ini minta konseling buat menikah. Tapi saya tanya, calonmu mana? Belum ada. Lalu minta konseling. Kan heran juga saya. Maksudmu, saya ini punya masalah. Kalau saya menikah nanti, saya takut bunuh istri saya. Saya malah bingung. Pacar aja belum punya, bilang mau bunuh istri. Istrinya siapa? Ya istri saya nanti. Saya bilang, mau bilang dia nggak waras, saya terlalu jahat. Kamu itu kenapa? Coba ceritakan. Pacar belum punya, berarti calon juga belum punya, berarti belum menikah. Kamu bilang mau bunuh istri, kenapa coba kamu cerita? Lalu dia cerita, waktu saya masih kecil, saya pernah lihat papa mama saya berkelahi. Lalu mama saya ambil pisau dapur. Dia mau tusuk papa saya, tapi papa saya menghindar. Dan pisau itu nancap di kusen pintu kamar mereka. Nah sejak itu kalau saya masuk kamar mereka, saya ingin pegang bekas tusukan pisau. Tapi saya belum nyampe. Kamu umur berapa? Pertanyaannya gak konyol, tapi saya ingin tahu. Ya pasti gak tahu anak ini. Tangannya belum nyampe ke situ. Ringkas cerita, saya yakinkan dia, saya harus ketemu papa mamamu. Kebetulan rumah mereka belum pindah sampai anak itu dewasa. Jangan. Pasti mereka malu atau marah karena mereka gak tahu kasus itu. Saya terangkan kebenaran firman Tuhan ini. Memori itu harus dihapus. Dan orang bersangkutan harus menghapusnya. Untuk minta maaf. Cukup lama perjuangan itu, akhirnya saya diizinkan ketemu orang tuanya. Ibunya ada. Begitu saya tiba, saya kenalkan, saya ceritakan. Ibu itu kaget waktu saya cerita anak ini tahu peristiwa itu. Saya lihat wajah ibu itu berubah. Kalau saudara pernah baca Kejadian 12 ketika Abraham bersalah kepada Tuhan di tanah Negeb. Dia tidak membuat korban bagi Tuhan, lalu dia lari ke Mesir. Maka setelah bertobat, Tuhan bilang kamu kembali ke Negeb lagi. Wahyu 2 ayat yang kelima menyebutkan, mulailah dari tempat di mana kamu jatuh, baru ada pertobatan. Yohanes pasal 21, ketika Petrus jatuh dalam dosa, dia kembali menangkap ikan di Galilea. Di tempat itu Tuhan kembalikan dia dalam panggilan. Nah, dalam ilmu jiwa itu diajarkan. Di mana tempat luka itu, kalau masih diingat, kembalikan ke situ orangnya. Maka itu saya bisa ketemukan kebenaran yang paralel antara firman dengan ilmu pengetahuan di dunia ini. Dan sungguh Alkitab kita ini luar biasa. Saudara, lalu saya ajak ibu dan anak ini ke pintu kamar itu. Dan ketika saya minta anak ini tunjukkan di mana goresan itu. Dan ketika anak ini pegang, si ibu langsung menjerit dan tutup kedua belah tangannya di wajahnya. Terus dia terduduk di lantai. Menangis, saya bisa bayangkan. Betapa sakit hati dan malunya, ternyata perbuatan itu diketahui oleh anak ini. Waktu ibunya terduduk di lantai, saya minta dia duduk juga dan saya duduk. Saya biarkan ibu itu menangis sampai agak reda. Lalu saya bilang, ibu harus minta maaf pada anak ini. Bahwa itu cuma sekali ibu lakukan dalam badan
khilaf dan emosi. Ibu itu minta maaf. Anak ini, saya bilang, kamu peluk mamamu sekarang. Kamu pun harus ngampuni mama atas perbuatan itu. Karena kamu nggak mau kamu jadi nyimpan apa yang dia buat. Mereka dua berpelukan, saya doakan. Selesai, kami kembali ke tempat duduk. Lalu saya tanya, kira-kira ibu ingat nggak anak ini umur berapa waktu kejadian itu? Maaf, saya cuma mau tanya, karena ini penting untuk menelusuri masa lalu anak ini. Dia bilang, saya nggak ingat. Tapi saya ingat dia belum punya adik. Bagus, umur berapa dia punya adik? Ketika dia umur hampir 4 tahun, 3 tahun sekian. Saya ambil aja 3,5 tahun. Lalu saya kurangi 9 bulan. Coba bayangkan, jadi anak ini baru 2 tahun lebih. Dia merekam peristiwa itu. Sebagai pendeta, ketika saya konseling banyak anak-anak muda khususnya, bahkan keluarga-keluarga, masalah seks, maka saya punya pertanyaan klasik. Karena memori manusia itu yang gak dimiliki oleh binatang, itu sangat perlu dideteksi ada apa di situ yang tersimpan. Dan memori kita itu menyimpan data itu rapinya luar biasa. Nah, yang jahat itu setan itu. Dia bisa tahu file-file di memori kita yang akan berhubungan untuk menghancurkan hidup kita. Nanti waktu saudara sudah bertugas, kalau saudara menangkap seorang kriminal, penindak kejahatan, jangan lupa pakai hukum ini. Flashback ke masa lalu. Coba tanyakan, pertama kali kamu tahu kapan? Ketika saya mempelajari kriminalitas di Jerman, di sana namanya Kripo, kriminal Polizei. Nah, saya senang waktu saya mempelajari. Begitu di Amerika, saudara, mereka dalam penanganan interogasinya selalu menelusuri masa lalunya bagaimana. Karena itu akan sangat akurat untuk bisa menentukan, apalagi saudara diurapi Roh Kudus dan firman Tuhan. Dalam menangani kasus-kasus seperti itu akan ada keadilan yang betul-betul adil, akan berpihak. Nah, ini yang menyebabkan mengapa Yesus disebut hakim yang adil. Karena hakim yang adil untuk memutuskan satu hukum adalah seorang hakim yang bisa membaca isi hati orang. Siapa orang bisa membaca isi hati orang? Yesus hakim yang adil karena dia tahu isi hati orang. Nah, ketika ada anak umur 13 tahun bisa membunuh di Amerika, maka saya telusuri, karena saya punya koneksi banyak di Amerika, coba carikan data itu. Masih ingat O.J. Simpson ketika ditangkap, itu tokoh legendaris yang diagung-agungkan oleh anak-anak muda Amerika, seorang atlet, tapi akhirnya dia jadi pembunuh. Saudara, waktu itu saya ingat betul peristiwa World Cup, tapi orang Amerika sudah nggak sibuk dengan bola karena kasus O.J. Simpson muncul. Dan data yang saya terima, masa kecilnya penuh penderitaan. Dari umur 4 tahun sampai 8 tahun dia hidup dengan bapak tiri dan pindah 3 tempat, dari San Francisco sampai Los Angeles. Dan 3 kali pindah tempat itu O.J. Simpson mengalami penyiksaan dari bapak tirinya itu. Pengadilan Amerika itu saya sangat bangga, walaupun ada kelemahannya. Mereka menggunakan sistem pengadilan Yohanes pasal 8. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada seorang perempuan berzina yang ketangkap basah itu, maka Yesus mengatakan, kalau ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa, lemparkan batu lebih dulu. Maka itu pengadilan Amerika pakai sistem juri. Jadi yang memvonis bukan jaksa, bukan hakim, tapi masyarakat umum yang dipilih. Itu saya kagum. Tidak ada negara di dunia pengadilan seperti Yohanes pasal 8 kecuali Amerika Serikat, saudara. Walaupun ada kelemahannya, tapi itu cukup objektif. Jadi bukan jaksanya, bukan hakimnya, tapi rakyat bagaimana kasus ini. Maka itu kasus O.J. Simpson jadi mentah sampai hari ini karena memang tidak terbukti bahwa dia pembunuh, tapi dalam apa istilah hukumnya saya lupa itu, semuanya kelihatan kalau dia. Karena setelah ditelusuri pada masa lalunya, anak ini di-abuse, disakiti oleh bapaknya, dan timbullah akumulasi yang tersimpan sekian tahun dalam ledakan itu. Saudara, ternyata memori kita sangat penting untuk mengetahui apa saja. Nah, waktu kasus seks terjadi, saya sering menggunakan pertanyaan klasik. Sejak kapan, umur berapa, di mana,
bagaimana dengan siapa?